sekali lagi. Hari ini kalian tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Ya, alhamdulillah kalian tetap bersemangat. Tetap berenergi untuk pergi ke sekolah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Ya, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Siapa-siapa yang hadir atau yang tidak hadir, ya, yang pertama lah untuk absen dulu. Ya, yang pertama Hilyatul Husna. Oke. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Kita belajar tentang segayang dari orang yang sakit, ya, betul. Ya. Karena sembahyang itu adalah kewajiban bagi kita semua, bagi orang Islam. Ya, kewajiban salat itu akan dikenakan apabila kalian sudah mencapai akhir balik. Akhir balik seorang manusia itu berapa? Baru dikenakan dosa itu umur berapa? Ya, umur 15 tahun. Nah, artinya apabila kita sudah berumur 15 tahun, maka kewajiban akan dituntut, akan dibebankan kepada kita, karena itu suatu kewajiban. Nah, kewajiban salat. Salat itu pekerjaan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Ya, terlebih lagi salat itu harus kita pelajari. Nah, nanti niatnya harus hafal, jadi harus dihafal. Karena salat ini wajib kita, karena salat adalah amal yang paling pertama dan ikut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita belajar tentang senangnya salat bagi orang yang sakit. Jadi mengerjakan salat itu tetap wajib walaupun kita sedang dalam keadaan sakit. Jadi supaya untuk lebih bersemangat dulu, ya, kalian silakan berdiri dulu supaya tidak kelihatan lesu, supaya tidak kelihatan tegang. Ya, berdiri dulu. Silahkan kalian tangan kalian tangan ke atas, ya, 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 ya. 1, ya. Tunggu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan duduk. Ya. Ya. Kita belajar supaya ya. Sini kalian coba lihat info dulu, punya ada yang ada yang tidak. Ya. Ketiga ya. Supaya ya. Ya. Ya, sini. Ya. Ya. Apabila orang sakit tidak melaksanakan, bagaimana cara orang yang melaksanakan salat pada orang sakit? Ya, pertama apa? Ya, baring. Kalau tidak, selain berbaring apa lagi? Selain berbaring apa? Selain berbaring apa?
sudah sakit kan tidak bisa berdiri. Selain tidak bisa berdiri apa lagi? Belajar apa kita syaratnya? Selain berdiri apa lagi? Ya, duduk. Ya. Kalau kita sakit tapi ingin melaksanakan sholat, maka kita harus Pak berdiri. Pak berduduk. Kedua berbaring. Yang ketiga apa dia? Ketiga apa? Ketiga apa? Ketiga apa? Ini punya apa? Ini ketiga apa? Coba dia itu. Tolong diperhatikan belajarnya. Jangan sampai tidak diperhatikan. Tolonglah dimohon untuk tidak bicara dulu. Kerja. Kalau Kaila apa Kaila? Kamu ya. Berikan cara orang sakit itu mengerjakan sholat. Yang pertama kan berbaring. Yang kedua berduduk. Setelah itu apa lagi? Nah, apa lagi Kaila? Pergi. Oke, selain berduduk berbaring lagi. Kalau kamu lagi, ya itu kan kalau kita sudah sakit terlalu parah, menggunakan salat hati. Ya, kalau itu lagi, ya berperintah. Ya. Berperintah dan berduduk berdiri. Kalau sudah sakitnya terlalu parah, maka salat itu hanya dengan isyarat hati. Ya, apa itu lagi aku? Ya, apa lagi? Selain isyarat. Apa lagi? Apa lagi? Itu cara salat bagi orang yang tidak bisa. Salat itu kewajiban bagi kita semua. Sini ada pertanyaan dari Bapak. Kedua bagi orang yang sakit kan? Bagi orang yang sakit. Nah, bagaimana tata cara bagi orang yang sakit? Coba Kaila bukunya dibuka dulu, ini bacakan dulu beberapa cara salat bagi yang bisa dilakukan bagi orang yang sakit. Bacakan dulu halaman 39, bacakan dulu. Yang sampai itu, bacakan dulu. Caranya apa? Ya. Baca yang nyari. Baca yang nyari. Kedua, Kaila ketentuan ataupun tata cara salat bagi orang sakit sambil duduk. Bagaimana caranya itu?
pertama kan dulu seperti inspirasi itu duduk seperti tahiyat lah, seperti tahiyat. Nah itu seperti tahiyat. Jadi kita sebetulnya kalau kita praktek nih, coba kita ya ini api dulu, ini dulu kita praktekkan dulu ya. Salat untuk inspirasi akan kita praktekkan dulu. Saya pegang dulu, ini duduk dulu. Nah, di sini coba Anda sebutkan rukun salat, rukun salat. Ya, salah satunya aja Pak. Rukun salat apa? Pak, salah satunya Pak. Salah satunya Pak. Salah satunya Pak. Salah satunya Pak. Ya, tes tangan dulu. Yang bagian C coba saya bacakan ya, yang bagian C. Tata cara salat sambil duduk tuh gimana tuh? Baca dulu. Ya, surah pendek Al-Quran ada yang bisa misalnya kuliah, ada yang apa? Surah kuliah, surah pendek. Iya. Coba Anda bacakan surah kuliah Al-Kafirun. Jangan nyari. Ya. Benar surah pendek yang harus kita baca pada saat mengerjakan salat. Jika yang surah pendek ada bisa Pak juga hafalkan. Kita juga ada bacakan. Cuman surah pendek itu sudah baca waktu salat setelah surah Al-Fatihah. Pak, ayo Pak. Coba selain kuliah pergi, kan bacakan surah pendek yang apa? Selain kuliah pergi apa Anda? Selain kuliah apa yang apa Anda? Coba Anda apa? Masa enggak ada yang apa surahnya? Coba Anda apa? Misalnya surah yang pendek punya tidak ada nampak, sudah ada nampakan. Bismillahirrahmanirrahim dulu, Bismillah dulu. Ya, bisa. Itu salah satu ayat atau surah pendek yang kalian baca di pada waktu salat. Ya, kalau bisa baca. Coba Anda bacakan surah pendek yang harus kita bacakan dalam salat, Pak. Oke. Coba baca surah pendek apa? Bisa. Coba Anda kamu bacakan atau hafalkan salah satunya Pak. Ingat apa? Ingatan apa? Coba
sana, masa nggak bisa? Yuk, malu dong. Yang nyaring. Yang benar. Ya, masih. Kalau Opi, Anda menjalankan salah satu surah pendek yang harus kita kerjakan pada kalau kita baca pada saat salat Pak. Surah Al-On Pak. Ayat lagi. Lagi sekarang dulu. Pak. Surah Anas, Surah Anas. Nah, terima kasih. Anda hafal ya. Semoga nantilah kalau ayat-ayat itu bagus kalian hafal supaya nanti bisa kalian bacakan pada saat melaksanakan salat. Ya. Ya. Surah surah yang keempat. Dan pesan itu yang saya surah At-Tasawwur apa? Ya, Al-Asr. Ya. Ya, dia dalam nyaring lah. Ya oke, terima kasih. Sudah termasuk salah satu yang hafal. Terima kasih. Nah, sudah kayaklah. Selain tadi apa lagi? Yang ada apa? Lagi? Misalnya Al-Falaq apa? Ini ada ya. Alhamdulillah kalian sudah pada hafal surah-surah pendek yang harus kita baca pada saat melaksanakan salat supaya kita lebih bersemangat lagi. Mari kita tepuk semangat lagi. Ya, oke, mulai. Daerah coba tolong mungkin. Ya, tepuk semangat. Ya, oke. Alhamdulillah kalian masih tetap bersemangat untuk belajar. Karena kita belajar itu tidak perlu tegang, tidak perlu kita santai aja, relax, supaya film itu mudah kalian cerna, mudah kalian pahami, dan insya Allah akan selalu membekas di hati kalian dan pikiran kalian. Oke, kita kembali lagi. Pada berikutnya itu masih seputar salat bagi orang yang sakit ya. Oke. Ini
kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mudahnya salat dalam perjalanan. Di sini kita akan masuk di bab berikutnya, yaitu pengertian salat jamaah. Ya, coba tidak Anda sebutkan atau bacakan dulu di sini itu apa salat jamaah itu menurut biasa itu baca dulu. Salat jamaah apa? Baca, ya. Apa itu jamaah tuh? Ya baca. Itu jalan dulu. Halaman coba baca halaman 17. Halaman 17. Apa itu salat jamaah? Coba Anda sebutkan dulu atau Anda baca dulu. Yang nyaring. Yang baca dulu. Ya. Sudah, yang bukan Arab itu salat jamaah itu apa? Ya. Salat jamaah adalah salat yang dikumpulkan jamaah itu menurut bahasa artinya kumpul, artinya mengumpulkan salat dalam satu waktu. Oh, ya misalnya di sini. Nah, salat zuhur dengan salat, ayo mengumpulkan salat dalam waktu. Saya salat zuhur dan salat, ayo jiran apa jiran? Salat zuhur dikumpulkan dengan salat, ayo jangan bingung. Ya, jangan salah Pak. Salah apa? Salat zuhur digabungkan dengan salat apa? Setelah zuhur apa? Ya, asar. Kemudian salat maghrib dan salat ya isya. Nah, itu kemudian jamaah. Nah, salat jamaah itu dilakukan dengan syarat. Yang syarat apa? Coba Anda bacakan dulu halaman 9. Nah, syarat jamaah apa? Ya, halaman 14 dulu. Apa? Ya, baca yang nyari. Apa syarat-syaratnya? Nomor 18 itu. Nah, di sini dah. Di sini salat jamaah dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ya. Yang pertama apa P? Yang A. Baca. Yang A apa? Ya, yang pertama ketika ya masih
pertama ketika berada di Arafah dan Muzdalifah ketika melaksanakan haji dan umrah. Haji dan umrah. Ya. Coba lagi Rijal lagi, yang bagian B apa? Ayo Rijal. Yang bagian B. Yang bagian B. Ya, yang di sini dalam perjalanan jauh minimal berapa? Berapa minimalnya? Berapa? Ya, 86 kilometer menurut kesepakatan kita Imam Mazhab. Nah, dari perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk apa? Maksiat. Nah, jadi misalnya kita berpergian jauh untuk misalnya untuk jerah, nah, sejarah. Kita berpergian jauh yang melebihi 100 kilometer. Misalnya kalau tempat kita ini dari kita kan dari Alo-Alo ini misalnya ke Hulu Sungai. Pernah Hulu Sungai? Pernah? Hulu Sungai pernah? Oh, enggak pernah. Jadi misalnya dari kita di sini berjalan atau melakukan perjalanan dari Alo-Alo ini saya ke Hulu Sungai melebihi 86 km atau seterusnya, maka kita wajib melaksanakan salat jamak. Nah, kita harus menjamak supaya ringan kita. Sini 86 km. Ya, mungkin dari tempat kita ini mungkin ke daerah Rangkau atau Rangkau. Ya, daerah Apit. Mungkin ya sekitar daerah Apit lah. Kita harus menjamaknya apabila memasuki waktu salat. Saya yang bagian C lagi ya, bagian C ya. Ya, betul, ya. Di sini dalam keadaan sangat ketakutan, misalnya daerah kita terjadi bencana alam, kan? Hujan lebat, angin topan, apalagi dalam misalnya dalam keadaan perang, ya. Alhamdulillah ini aman, tidak terjadi perang, maka kita harus bersyukur. Nah, di sini bagian dua lagi macam-macam salat jamak. Nah, ayo, apa itu macamnya salat jamak? Apa? Oke, bagian dua. Ya. Ya. Sini salat jamak dibagi dua. Nah, yang pertama apa? Lihat. Salat jamak apa? Yang kedua apa, Jiran? Salat
jamak tadi kan dibagi dua. Yang pertama salat jamak. Mbak. Ayo, ada cuma jam 5 wajib. Yang kedua, ya, masih. Kali jam lagi. Lagi yang kedua. Ayo. Pertama tadi kan salat jamak wajib. Yang kedua salat jamak Takbir. Misalnya gimana itu? Salatnya apa itu? Gimana itu contohnya? Zahra, Eva. Gimana itu contohnya? Salat jamak takdim gimana contohnya? Yo, gimana? Baca itu. Yang misalnya gimana itu? Gimana? Ya, di sini jamak takdim itu mengerjakan salat zuhur dengan salat asar dan dikerjakan berapa rakaat? Ya, 4 rakaat. Jadi dua salat yang berbeda. Misalnya salat zuhur berapa rakaat? Kalau kita jamak berapa rakaat jadinya? Berapa? Ya, yang kedua bagian B jamak takhir. Nah, apa itu masalahnya? Apa itu? Ayo berapa? Yang bagian B. Apa? Nyari. Kerasi soalnya. Apa? Jadi ini salat jamak takhir, yaitu salat jamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu kedua, ya, pada waktu terakhir. Misalnya di jamak salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu apa? Asar. Ya, asar. Itu salat jamak takhir. Kalau jamak takdim gimana itu? Bisa gimana? Tuh. Gimana? Salat jamak takdim gimana contohnya? Ya gimana? Misalnya menjamak salat zuhur dengan asar ini dikerjakan pada waktu belum berapa? Pada waktu Asar. pada
waktu zuhur. Yang bingung lagi yang bingung dulu. Nah, pada waktu zuhur. Ini berarti salat jamak. Di sini ada niatnya. Kalau di jam semua bisa kan jam manusia kalau kan udah ya. Ya kalau kita coba bacakan bang niatnya, coba baca niatnya. Niat sembahyang jamak takdim. Itu yang Arab itu. Ya. Udah dikasih begitu. Coba dikasih sedikit suaranya. Ya, ini beberapa penjelas lagi. Adapun niatnya adalah usalli pada zuhri arba'an rakaatin jamak takdiman ma'al-asri qadar lillahi ta'ala. Ini apa? Niat apa? Saya berniat salat subuh 4 rakaat jamak dengan salat asar 1 dengan jamak tasbih karena Allah Ta'ala. Allah nanti ya di bilang nanti pelajaran ini Pak di apa kalau mau nanti ini penting kan kalau kita saat nanti bekerja jauh jadi yang minimal apalah niatnya ataupun kayak niatnya tentang bagaimana cara melakukan atau melaksanakan salat jamak ini. Ya, jamak ya. Nah kalau ini tata cara melaksanakan salat jamak. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Pertama nih. Ya, yang pertama niat. Nah, maka pertama niat dulu. Apabila kita ingin melaksanakan salat, ya. Pertama niat dulu. Karena niat termasuk apa? Termasuk ya, itu penting, itu kan niat dulu karena termasuk rukun dalam sana. Yang kedua apa yang kedua? Setelah niat apa? Yang kedua ngomong, yuk apa? Kita semangat. Yang kedua apa yang kedua? Ayo yang kedua ada, di sini ada, jangan bingung. Yang kedua apa yang kedua? Niat sholat maghrib. Yang kedua apa? Niat sholat maghrib 3 rakaat. Setelah niat apa setelah niat? Ayo. Niat sholat maghrib. Ayo, setelah niat apa? Setelah niat apa setelah niat? Setelah niat apa setelah niat? Ini aja ngomong. Saya berniat sholat dulu 4 rakaat di jamak. Nah, itu ayo. Nah, ini jangan dia lewat. Setelah apa? Setelah niat apa? Setelah niat apa?
Setelahnya dapat setelahnya. Sudah. Nah, dulu, hijau dulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Gimana caranya takbiratul ihram? Ayo. Coba. Ya, kamu coba misalnya ini coba. Coba. Takbiratul ihram gimana? Takbiratul ihram bisa. Takbir gimana? Ayo, kita takbir. Misalnya nih. Nah. Misalnya ya. Lihat loh. Ini dulu. Misalnya ada yang kepal lihat sembahyang. Sebelum saya bilang. Ayo. Lihat sembahyang subuh atau maghrib gimana caranya? Biar ini caranya biar berapa? Sekali pada suci lagi dan pilih kala Allah atau boleh ini namanya takbiratul bah takbiratul nah ya udah di kepala gini caranya takbiratul ihram gini. Kita lagi. Kita praktikkan dulu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Ini apa? Ini apa? Ada nanya, ada apa? Subuh, maghrib. Ayo. Bisa teh. Sekali takbiratul ihram. Ya, ini lagi. Tolong, jangan dibutuh lah. Siapa yang bisa? Subuh. Siapa? Kalau perempuan ya jadi harus dijepit. Dia boleh terbuka. Nah, ini bagian ini harus di atas pusat kan. Nah. Apa lagi? Apa yang suka? Apa yang bang? Ya. Juhur ada yang apa? Juhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada
Muslim, Fardul Muslim, Atin, Stabil Yatim, dan nilai negara. Gimana dia katanya? Ini. Ini lah. Ya seperti ini. Oh. Nah, tangannya seperti ini, tangan seperti ini, ya, seperti ini. Tangannya seperti ini, ya. Dua jari, seperti ini. Ini, ya. Oke. Itu loh, sip. Ya, betul. Itu ada sembahyang bisa. Ya, terima kasih. Sekarang ini jalan. Jadi seperti ini, jangan terjebak seperti ini, seperti ini, harus jadi seperti ini ya, jadi seperti ini, ya udah, jangan dulu. Sekarang saya lagi, yang terakhir, ya, kasih apa? Paling dulu, saling, ambil duri. Allah. Ini harus berbuat. Terus sebenarnya, ya silakan duduk. Ya. Masih semangat? Ya. Berdiri. Ya, kita kajian belum dimulai. Ya, sekarang kamu dipimpin. Ya, kok. Gerak. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin sebelumnya pelajaran kita hari ini semoga apa yang Bapak sampaikan, Bapak katakan dapat kalian mengerti dan dapat kalian cerna, dapat kalian pelajari. Semoga apa yang dapat bermanfaat. Jadi kesimpulan kita pelajaran kita pada hari ini bahwa melaksanakan salat itu wajib bagi kita semua, terlebih-lebih kepada kita, karena salat itu kewajiban kita apabila sudah apa? Balik. Ya, sudah balik, maka bagi perempuan ataupun muslim perempuan ataupun muslim laki-laki wajib untuk melaksanakan salat. Ya,
apa yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal kalian untuk masa yang akan datang. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.